Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Pada kompetensi dasar yang ke-13 ini, yaitu tentang mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang tahap-tahap evaluasi pengelolaan kearsipan. Silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Komponen bahan atau objek evaluasi kegiatan pengelolaan arsip. 1. Organisasi dan pembinaan tata kearsipan. Komponen ini meliputi keberadaan unit kearsipan atau unit kerja yang menangani tentang kegiatan kearsipan seperti tata usaha dan unit pengolah. Contoh unit pengolah adalah bagian kepegawaian, termasuk petugas pengelola, sistem pengelolaan, dan cara pembinaannya. 2. Pengendalian arsip. Komponen ini meliputi prosedur pengurusan arsip seperti surat masuk dan surat keluar, serta penggunaan belangko-belangko pengendalian seperti buku agenda, kartu kendali, lembar disposisi, dan buku ekspedisi. 3. Penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghapusan arsip. Komponen ini meliputi prosedur penyimpanan, prosedur penemuan kembali, pelaksanaan pemeliharaan, penyusunan klasifikasi, penilaian arsip, penyusutan arsip, penghapusan arsip, serta penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. 1. Tahap perencanaan. Sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan, diperlukan tindakan perencanaan agar kegiatan evaluasi lebih terarah. Tahap perencanaan dapat kita uraikan sebagai berikut. A. Menentukan tujuan evaluasi. Tentukan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan dengan adanya kegiatan evaluasi. Contohnya, kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah kegiatan pengelolaan arsip telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum. B. Merumuskan masalah evaluasi. Rumuskan suatu masalah yang menjadi alasan diperlukannya suatu evaluasi. Masalah dalam evaluasi bidang kearsipan itu bervariasi ya. Contohnya, masalah terkait lamanya waktu pencarian arsip atau hilangnya arsip. Dengan merumuskan masalah, penyebab dan solusi pemecahan masalah tersebut dapat ditelusuri dan diketahui. Hal tersebut akan mencegah berulangnya masalah yang sama di kemudian hari. C. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Tentukan jenis data yang diinginkan, apakah berupa data kuantitatif, ini hasilnya nanti berupa angka ya, ataupun data kualitatif, hasilnya yang diharapkan berupa narasi atau rangkaian kata. D. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Misalkan sampel adalah pihak atau orang yang akan menjadi wakil sasaran evaluasi. E. Menentukan personel evaluasi. Tentukan siapa saja personel atau orang yang akan terlibat dalam kegiatan evaluasi. Apakah evaluator atau penilainya, apakah sasaran atau pihak yang dievaluasi, ataukah pihak yang meminta atau memerlukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. Kegiatan evaluasi juga dapat meminta bantuan kepada evaluator eksternal atau penilai dari pihak luar dengan tujuan agar hasil evaluasi lebih objektif. F. Menentukan alat evaluasi. Terdapat berbagai macam bentuk alat evaluasi, antara lain adalah tes, pengukuran sikap, survei, wawancara, angket, kuesioner, dan pengamatan. Contohnya, jika alat evaluasi yang digunakan adalah kuesioner, pihak evaluator harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang akan menjadi sampel atau sasaran evaluasi. Pertanyaan disusun sesuai dengan masalah yang akan digali dalam kegiatan evaluasi.
G. Merencanakan anggaran. Hal tersebut bertujuan agar semua kebutuhan dalam kegiatan evaluasi ini dapat disiapkan. Dengan demikian, tujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi ini dapat tercapai. F. Merencanakan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan evaluasi juga perlu direncanakan agar tidak mengganggu pekerjaan pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi. Tadi yang pertama adalah tahap perencanaan ya, sekarang yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Setelah perencanaan evaluasi dibuat, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari evaluasi kegiatan. Nah, tahap pelaksanaan evaluasi ini meliputi hal-hal berikut. A. Pengumpulan data. Setelah kuesioner disusun dan sampel sudah ditentukan, kuesioner tersebut disampaikan kepada sampel untuk menjaring data yang diinginkan. Jika pengumpulan data dilakukan dalam bentuk pengamatan, laksanakanlah pengamatan kepada pihak yang telah ditentukan dengan menggunakan instrumen pengamatan yang telah dibuat sebelumnya. B. Tabulasi data. Data yang sudah didapat selanjutnya disusun dalam bentuk tabulasi. Jika data yang dijaring berupa data kuantitatif, tabulasi data berbentuk angka. Sementara jika data yang dijaring merupakan data kualitatif, tabulasi data berbentuk narasi. C. Analisis data. Berdasarkan tabulasi data yang disajikan, selanjutnya dilakukan tahap analisis data. Melalui analisis data akan terlihat apakah pelaksanaan kegiatan pengarsipan sudah sesuai atau belum. Apabila pelaksanaan kegiatan pengarsipan belum sesuai harapan dan banyak mengalami kendala, dilakukanlah evaluasi terkait penyebab dan pemecahan masalah dari kendala tersebut. Evaluasi juga menjadi bentuk tindak lanjut agar masalah yang terjadi dapat diperbaiki dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di kemudian hari. Yang ketiga adalah tahap pasca pelaksanaan. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak pengelola arsip yang bertindak sebagai pelaksana langsung dalam bidang kearsipan. Bagi pihak pengelola arsip, hasil evaluasi kegiatan pengarsipan dapat menjadi masukan bagi mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Hasil evaluasi juga dapat disampaikan kepada pihak pimpinan perusahaan. Nah, bagi pimpinan perusahaan, hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat rencana berikutnya, serta menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang tahap-tahap evaluasi pengelolaan kearsipan. Silakan kalian baca-baca lagi, kalian putar-putar lagi videonya. Kemudian untuk hal-hal yang belum paham, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan, nanti akan kita bahas bersama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Selamat belajar, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.